Jikalau engkau memang mampu, ya atasi dengan berdoa kepadanya menurutmu gitu loh. Jangan ibaratnya mempengaruhi setelah terpengaruh, ya nilai-nilai spiritual Nusantara ini, lalu dia tidak bertanggung jawab dengan ayat-ayat sucinya. Sekarang mana ada yang tanggung jawab sekarang? Yang telah menyimpangkan nilai spiritual Adiluhung Jawa. Lalu setelah kejadian seperti ini, di mana tanggung jawabmu? Sewu Mbah, terkait aktivitas Gunung Merapi yang sebentar-sebentar batuk atau istilahnya mengeluarkan awan panas atau erupsi begitu. Itu menurut panjenengan seperti apa? Kalau di konten yang 2 bulan yang lalu kalau nggak keliru itu panjenengan pernah buat kan, katanya memasuki fase seperti Gunung Sinabung. Nah itu apakah nanti akan seperti itu terus atau bisa diredam atau bagaimana menurut panjenengan? Tapi ulo salam yo atu bagyo wis nusantara. Wong wilahing jati nukuni hajat-hajat luhur Nusantara tabe ulu salam mulia. Kalau melihat kejadian sekarang itu kan memang sudah pada tahap banyak yang di luar nalar gitu. Tapi kalau saya terlalu berpijak kepada hal yang apa-apa gaib itu kan kelihatannya orang terlampau mistis saya. Tapi ya saya harus mengatakan, artinya memang kehidupan itu sesungguhnya sukma itu gaib, udara saja itu gaib gitu loh. Jadi intinya bahwasanya kehidupan itu tidak cukup diatasi dengan akal budi saja gitu. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya kehidupan itu bukan hanya sekedar akal budi saya lah. Mengapa saya mengatakan cenderung kepada ke arah yang tidak kelihatan atau metafisik ya? Karena memang hal sekarang itu dalam saat sekarang itu ya, hal-hal yang bersifat metafisik kurang ada sebuah edukasinya, sebuah pelajarannya akan kemana kita minta keterangan gitu. Artinya begini, kalau sesepuh dulu orang Jawa itu kan punya sesepuh ya, sepintas sesepuh atau kasepuhan ini bukan dukun. Jadi saya mengatakan juga bahwa Jawa itu bukan sekedar perdukunan, bukan sekedar wayang, bukan sekedar ebek-ebekan, itu loh. Jawa itu bukan sekedar tari-tarian, tapi ada hal yang lebih penting yaitu kawruh kasunyatan, di mana kawruh kasunyatan itu adalah jumbuhing alam pikir dan alam non pikir atau alam gaib atau alam fisik dan non fisik gitu loh. Fisik dan metafisik begitu. Itu dijumbuhing. Nah, saya akan menyatakan dan mengatakan bahwasanya kita sesungguhnya telah diberi konsep atau rumus tersendiri oleh leluhur. Ini arah pertanyaannya kan kelihatannya masyarakat dibikin gegerisi lah, ketakutan dengan kondisi yang demikian. Apakah gitu loh? Apakah tidak ada solusi? Intinya kan seperti itu loh. Apakah tidak ada solusi? Arahnya kan seperti itu. Sesungguhnya kalau kita berpihak kepada ajaran leluhur itu ada mas solusinya. Ada. Gitu. Kita melihat dari pertama Sang Adi Saka menginjak bumi di tanah Jawa itu kan ada 3 syarat. 1, ndok purung angsa. Kedua kalinya itu jewawut, ya. Kedua kalinya jewawut. Yang syarat yang utama dan paling diperlukan, itu. Artinya sangat diutamakan. Ini adalah bunga dan kemenyan. Nah, namun saya akan mengatakan ini sesungguhnya rancu. Artinya kiblat spiritual bangsa ini kan telah terkikis
dan nyaris habis oleh paham spiritual dari mancanegara. Tapi saya tetap akan mengatakan sesungguhnya hal yang demikian kita telah diwarisi oleh leluhur kita. Bagaimana kita bisa menyambung kepada hal yang metafisik? Artinya gunung ini kan merupakan tiang pancang ya, tiang pancang bumi ini agar tidak tergoncang ke sana kemari ya. Menurut itu pakunya bumi adalah gunung gitu loh. Dan gunung itu tentunya sebagai kaum yang beriman kita harus meyakini adanya hal yang gaib sang penjaga itu. Tapi uluk salamun ya, kalau saya meyakini bahwasanya Gunung Merapi itu adalah Kiai Baru Kelinting. Ya, sekali lagi saya mengatakan tumbak Kiai Baru Kelinting. Nah, tumbak Kiai Baru Kelinting inilah sebagai penghuni Gunung Merapi. Selepasnya dipegang oleh Mangir Wonoboyo. Untuk lebih lanjut, monggolah cari literasi sendiri versinya yang jelas kedunungan Kiai Baru Kelinting. Nah, lalu bagaimana kita menyambung? Menurut Pakem Aji Saka ini setidaknya karena kita ibarat akan mengambil jambu atau akan mengambil belimbing ya. Kok kita tidak nyampe, maka kita perlu apa? Songgo itu apa songgo? Songgo lah ya, perlu bambu lah ibaratnya sebagai penyambung. Lah, semestinya saya akan mengatakan tidak usah dipercaya, tapi saya akan tetap mengatakan mbok menawa ana sing gelem lan lakoni. Menurut saya ini kan Merapi ada di berapa kabupaten? 4 ya. Terutama itu mungkin Yogyakarta itu mana? Sleman maksudnya. Sleman, lalu kalau ke timur lagi mana? Klaten, lalu Boyolali mungkin ya. Lalu Magelang mungkin ya. Nah, setiap kabupaten ini, kalau dulu kan setiap kabupaten pasti ada tombak trisula, Mas. Singkir geni, singkir banyu, singkir angin. Mengapa? Untuk antisipasi hal-hal yang demikian. Tidak terjadi banjir gitu loh, secara metafisik itu dengan singkir banyu gitu loh. Tidak terjadi gunung Merapi marah-marah gitu dengan singkir geni ya. Lalu singkir angin agar tidak ada angin puting beliung begitu loh. Ini tentu ada. Lah karena tombak ini mungkin kurang terawat, makalah sekarang menurut pendapat saya sesuai dengan pakem yang telah diberikan leluhur kita ya. Kita mohon maaf dengan semaaf-maafnya untuk yang mewakili ya atau yang berniat mewakili di Sleman, Yogyakarta ya, itu seyogianya menggunakan bunga dan kemenyan, dan ukurannya kurang lebihnya kalau kemenyan ini 1 on, karena ini untuk leluhur ya, penghuni Gunung Merapi ibaratnya, untuk ibarat makhluk halus yang seluruhnya di Gunung Merapi 1 on. Lalu sebagai syarat kemudiannya itu berjalan mengelilingi Gunung Merapi. Kalau sekarang naik mobil nggak apa-apa lah ya, tapi arah balik jarum jam, Mas. Artinya kalau jarum jam ke kanan. Kalau dari Yogyakarta tentunya ke Klaten, lalu ke Boyolali, lalu ke Magelang, tembus lagi di Sleman. Begitupun yang ada di Klaten, Boyolali, Magelang, Sleman, Klaten lagi kan, Tepung Gelang. Itu tapi arah jarum jam balik ya. Lalu yang di Boyolali juga demikian, yang di Magelang pun demikian. Lalu kalau menurut kisah tanah Jawa yang diwariskan oleh Aji Saka, ini mohon maaf kan kita mengenal kulhu balik, caroko balik, itulah kulhu balik. Dengan membaca caroko balik yaitu ngata bagamanya ya tetapa lawasadata karacanaha, atau ngiti bigimi nyititipi lili siti kiri cinihi itu ya. Karena ini merupakan syarat, otomatis dikirnya ya, dikir dengan niat setulus-tulusnya, mohon restu dari Sang Aji Saka ini, mohon restu agar bisa ini tersambungkan, agar Merapi tidak meraung-raung terus
yang membuat takut kepada anak cucu. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk jangkepnya ini biasanya kalau untuk orang kita ya, orang Jawa itu ya bunga kemenyan degan kelapa hijau itu udah cukup, Mas. Gitu. Ini tapi sebuah pendapat, saya menyampaikan tidak harus dipercaya. Sekali lagi nggak usah percaya. Tapi kalau mau mengupayakan, jika ada yang mau mengupayakan, ya, dan saya juga tidak janji, tapi niscaya, saya ada kata keniscayaan, Merapi tidak akan meraung seperti Sinabung yang berturut-turut. Artinya setiap hari ini kan kita dihantui, Mas. Ya, saya mengatakan, saya pernah bikin konten bahwanya ini Merapi akan seperti Sinabung. Artinya selalu menghembuskan lava pijar, tapi belum mulai meletus begitu loh. Nah, yang saya maksud bukan berarti saya mendambakan meletus. Ketika meletus nanti ya meletus normal kan, awas siaga, waspada ya, awas gitu loh. Nggak seperti ini kan tiap hari, Mas, gitu loh. Tiap hari, jadi yang mau mencari nafkah, kayak kemarin itu kan di penambangan pasir itu mobil kayak pada ketakutan semua lah. Ini kan ibaratnya kita dibikin takut setiap hari. Untuk itu saya hanya mengatakan, intinya mari kita ingat kepada leluhur kita. Kita pernah berbakti apa kepada bumi kita? Kita pernah berbakti apa kepada leluhur kita? Sehingga kita ibaratnya tercoreng oleh banyak hal-hal yang di luar nalar. Ya, Merapi baru kali ini mungkin terjadi setiap hari, aktivitasnya seolah-olah hanya menakut-nakuti, tapi belum pula meletus. Dan saya meyakini pula dalam tahun 2021 ini mungkin belum pula meletus, Mas. Seperti Sinabung berapa tahun itu sudah, ya kan? 10 tahun. Dari 10 tahun kan, seperti itu terus. Dan ini pun mungkin Merapi juga akan demikian. Untuk tidak demikian, saya punya inisiatif. Jikalau saya mungkin di Jogja, ya, jikalau saya mungkin tinggal di Jogja, mungkin saya juga akan melakukan dengan setulus-tulusnya, karena itu kewajiban adalah yang di lingkungannya, ya. Tapi karena saya di Cilacap, maka saya pun akan jika mungkin itu loh, ada hal-hal yang itu saya perlu melakukan tindakan preventif minimal untuk niat peribadatan saya kepada tangga, teparo, sedulur, anak-anak, biar tidak ada rasa ketakutan begitu. Itu menurut saya itu menyanyi dibakar di mana, lalu bunga dan kelapa mudanya itu dicauskan di mana itu? Begini, Mas, kalau ya umpamanya sekarang saya tinggal di Cilacap, itu tentu ada babat yang murwakani, Mas. Babat yang murwakani, umpamanya Cilacap, ya di Hyang Singalodra gitu loh. Sebab sebelum Cakrawardaya adalah Hyang Singalodra. Itu yang murwakani. Ada leluhur pokok, umpamanya ini di Sleman. Leluhur pokoknya itu siapa? Itu kan bisa dilacak. Gitu loh. Bisa dilacak. Lalu di Klaten siapa? Gitu loh. Lalu lagi di Boyolali siapa? Lalu di itu ya, tapi yang di seereng-ereng Gunung Merapi itu gitu loh. Ya radius 3 km kan sekarang masih titik kemungkinan masih aman gitu loh. 5 km gitu loh. Ya pokoknya kaitannya dengan kota itu, tapi tertujunya kepada Kiai Baru Kelinting itu gitu loh. Kiai Baru Kelinting itu kita menyebut seluruh leluhur Nusantara, terus dari Aji Saka sampai sekarang, yang menyebabkan kita tinggal di bumi Jawa ini. Lalu kita mohon maaf jika ada kekeliruan gitu loh, karena memang ini maaf kata ya, bukan menyembah, caos bekti, niat brayan urip. Sekali lagi, bukan menyembah kepada Baru Kelinting. Jangan keliru kita jangan sampai terkikis oleh paham-paham yang katanya yang demikian musyrik. Lah, bumi ini kan hidup, Mas, ya kan? Karena hidup perlu kita rawat gitu loh. Sama juga gunung ini juga ada gaibnya, perlu kita rawat. Artinya kita perlu brayan urip, jangan sebentar nanti Nyi Blorong saja kita caos bakti kepada Nyi Blorong agar tidak mengganggu, umpamanya tidak ada tundan belis gitu. Nanti dianggap menyembah gitu kan keliru, lucu sekali itulah. Ya mohon maaf kepada paham-paham yang demikian ya. Jikalau engkau memang mampu, ya atasi dengan berdoa kepadanya menurutmu gitu loh. Jangan ibaratnya mempengaruhi setelah terpengaruh ya nilai-nilai spiritual Nusantara ini, lalu dia tidak bertanggung jawab dengan ayat-ayat sucinya, tidak bisa bertanggung jawab. Sekarang mana ada yang tanggung jawab sekarang? Yang telah menyimpangkan
menyimpangkan nilai spiritual Adiluhung Jawa, telah digeser kepada nilai spiritual Mancapraja atau agama lah, saya tidak mengatakan yang tertentu. Lalu setelah kejadian seperti ini, di mana tanggung jawabmu? Di mana tanggung jawabmu? Ya, artinya dengan doa apa kita akan mengatasi? Nah, maka itu saya mengajak kepada kita semua, kembalilah kepada nilai spiritual Aji Nusantara. Dengan cara yang demikian, niscaya, saya tidak berjanji ya, niscaya kita akan bisa minimal lah ada rasa tentram, damai, lalu bersinergi lagi lah. Walaupun nanti garis titis tulis Merapi itu kan saya pernah membuat kemungkinan sesuai dengan weda-weda yang telah terkarang itu akan terbelah menjadi 2 ramalan para winasis dulu gitu loh. Tapi bukan begini caranya yang saya maksud. Nah, kalau begini caranya kan menakut-nakuti anak cucu setiap hari, Mas. Rancu, ya dihantui rasa cemas setiap hari. Rasa cemas bahwasanya Merapi dalam keadaan sekarang? Siaga, ya? Waspada. Wah, terus begitu, mau naik sedikit mencari rumput, diwaspadai, kita harus waspada gitu loh. Artinya kalau memang harus terjadi, ya dalam kondisi yang normal, artinya siaga, waspada, awas gitu loh. Ibarat orang sekarat itu terlalu lama sekarang. Terlalu lama begitu. Artinya saya tabeta beluk salamnya kepada gaibnya Gunung Merapi ya, yang penghuni gaib yang penghuni Gunung Merapi, saya juga mohon maaf dengan kata tape uluk salam mulia dengan niat tidak mendahului kersane yang maha kuasa, dengan niat yang beraya nurib ya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Saya juga kasihan kepada saudara-saudara saya yang di Jogja ya, seluruhnya saudara-saudara kita semua lah, kita itu mari kita niat beraya nurib kepada antara alam yang nyata dan alam yang tidak nyata, alam yang fisik dan non fisik atau metafisik. Kita sinergikan agar kita itu di bumi ini hidup tentram, nyaman, dan kalis nirsambikolo. Panjenengan pernah mengatakan Jogja itu kan sudah tidak kurang-kurang sajen gitu loh, Pak. Nah ini kok malah mau dikembalikan ke sajen lagi, itu bagaimana? Begini Mas, yang namanya sajen, sekarang begini, ada orang sholat, pasti diterima nggak itu sholatnya? Belum tentu. Sama juga orang sajen, pasti diterima nggak sajennya? Karena saya pernah ngaji kepada salah satu itu, yang dilihat oleh Tuhan dan alam raya ini adalah hatinya. Kembali lagi, Tuhan itu melihat kepada hati setulusnya. Ini pun saya mengatakan yang demikian, jika tidak tulus, janganlah engkau melakukan, bukan, janganlah dilaksanakan, ya. Karena saya juga tidak, ini saya tidak menyuruh, hanya saya menyampaikan, ya, beda, saya nggak menyuruh, tapi ini saya menyampaikan. Artinya Jogja itu memang, Jogja, Aceh itu kan, ya, sudah tahu sendiri, saya nggak perlu mengatakan gitu loh. Tapi yang diterima adalah yang ditulus. Sama juga, sajen itu juga ada yang diterima, ada yang tidak. Lah untuk itu, nggak usah muluk-muluk, yang penting ketulusan. Dengan bunga kemenyan, niatnya menyambungkan kepada Aji Soko sampai sekarang, ya, leluhur kita. Lalu kepada gaibnya Gunung Merapi, mohon dengan sangat beraya nurib, gitu. Tidak untuk kita agar tidak saling menghantui lah, ya. Jangan kita sok kayak ajaran dari luar negeri ibaratnya, lalu dibacakan dengan ayat tertentu, nanti katanya terkencing-kencing itu gaib. Nggak mungkin lah, itu omong kosong gitu loh, omong kosong gitu. Artinya tidak mungkin kita akan bisa mengalahkan setan. Kita tahu setan dikodarkan untuk memusuhi kita, ya, menurut pahamnya gitu loh. Tapi kalau kita tidak menganggap musuh, niscaya tidak akan bermusuhan begitu loh. Begitupun kepada tabeta beluk salamunya Kiai Baru Gelinding. Saya rasa demikian. Artinya saya mohon ini jika akan dilakukan, jika akan ada yang melakukan, saya mohon dengan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan dengan niat ngelaksanani dharma yang wajib, agar anak cucu, agar masyarakat, agar kita semua tidak terhantui, ya, tidak terhantui oleh, tidak tercemaskan. Rasa cemas kok setiap hari kan kasihan. Agar tidak terhantui rasa cemas, ya, khawatir bahwasanya setiap hari mudah-mudahan Gunung Merapi bisa selaras lagi, walaupun kalau menghembuskan ya
sebulan sekali, atau kalau tiap hari kan kasihan juga. Saya rasa demikian. Terima kasih.